Film ini menyisakan master kungfu yang terlibat dalam masalah kekuasaan. Semenjak dinasti Qing menaklukkan wilayah baru, terjadilah pemberontakan dari berbagai kelompok. Rumor adanya harta karun peninggalan seorang raja semakin memperburuk suasana, hingga master kungfu terpaksa turun gunung. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, dinasti Ming dikalahkan oleh dinasti Qing. Untuk merebut kekuasaan kembali, keturunan dinasti Ming mendirikan kelompok yang bernama Honghua. Kelompok ini memiliki 4 prinsip dasar, yaitu membunuh orang yang menyerah pada dinasti Qing, membunuh orang yang mengkhianati kelompok, membunuh orang yang mengkhianati kediaman Chen, yang terakhir membunuh orang yang menindas para wanita. Tapi yang terjadi saat ini, kelompok tak dikenal menyerang kediaman Chen. 2 di antara ketua pendiri kelompok Honghua terbunuh dan menyisakan seorang bernama Wen Taili, yaitu ketua keempat. Seperti yang terlihat, Wen hanya pasrah menetapi rekan-rekannya telah tewas. Ia lalu teringat tak kalah baru bergabung dan mengucap sumpah setia kelompok. Amarahnya kemudian bergejolak membangkitkan semangat. Sehelai kain diikatnya di kepala sebagai arti ia telah siap bertarung. Siapa sangka, Wen masih mampu bertahan dari sekian banyak serangan. Meski terluka dan kewalahan, sama sekali tak membuatnya ciut sedikit pun. Semenjak kejadian ini, ia menghilang tanpa jejak. Kediaman Honghua juga disegel pemerintah. Anggota yang masih hidup dijadikan buruan karena dianggap memberontak. Sebulan berlalu, kabar itu pun sampai ke telinga tetua Gunung Tian. Master guru ini bernama Yuan Sisao. Saat ini ia mengutus muridnya turun gunung menyelidiki masalah itu. Si guru berpesan kepada muridnya yang bernama Chen Jialuo agar selalu menjaga diri dan berbuat bijak, karena permasalahan ini menyangkut keselamatan kelompok Honghua dan juga terbunuhnya ketua kelompok yang merupakan ayah angkatnya sendiri. Si guru menjelaskan jika pedang yang diberikan ini tak memiliki ketajaman di kedua sisi. Hal ini sebagai simbol pemimpin baik dan bijak dalam memutuskan pilihan. Nasihat si guru dipegang teguh oleh Jia. Ia kemudian memulai perjalanan ditemani seorang sahabatnya bernama Xian. Mereka menuju wilayah Hangzhou, tempat kediaman Honghua berada. Setibanya di tempat itu, Jia terlihat kesulitan memperoleh petunjuk karena kediaman tersebut telah disegel pemerintah. Ia lalu memutuskan mencari informasi ke komplek area 13 yang tak jauh dari tempat ini. Tapi ternyata tempat itu sepertinya dihuni oleh para pendekar hebat dari berbagai golongan. Jia yang baru tiba secara langsung menawari 500 tael bagi siapa saja yang mau memberi informasi tentang kelompok Honghua. Perkataan itu malah membuat seorang pendekar wanita penasaran dan tergoda dengan penampilan Jia. Ia juga menguji kemampuan pendekar tersebut sembari merayunya. Menyadari kehebatan Jia, seorang pendekar yakin kalau pemuda inilah yang mereka cari. Diketahui para pendekar ini telah mengikuti sayembara untuk menghabisi Jia. Sadar dalam bahaya, Xian lalu mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. Ia meminta pertarungan 1 lawan 1 dalam 3 ronde. Apabila Jia berhasil mengalahkan mereka, tentu harapannya bisa dibiarkan pergi. Dengan senang hati para pendekar setuju. Sepasang pendekar kembar tapi beda ambil pertarungan pertama. Mereka bernama Huda dan Huer. Huda tak terima kekalahan. Ia menyatukan kekuatan bersama saudaranya. Saat itu seorang pendekar pemabuk memberitahu kelemahannya, yaitu berada pada Huer. Dengan segera Jia menyerang hingga kedua pendekar dikalahkan. Tibalah pada pertarungan terakhir. Ketua mereka turun tangan menghadapi Jia namun masih tak mampu mengalahkannya. Ketua sendiri terluka parah dan meminta anak buahnya menyerang bersamaan.
Untungnya juga Jia dan sahabatnya diselamatkan oleh pendekar pemabuk. Ternyata pendekar pemabuk yang menolongnya ini adalah seorang wanita. Jia yang hendak berterima kasih pun terkejut melihat bodinya yang indah dengan segera berpaling muka. Tapi Xian malah penasaran melihat pemandangan gratis. Wanita itu pun pergi menyambut para tamu yang hadir. Dia bernama Ruyi, seorang penari terkenal. Mereka masih tak tahu telah berada di rumah bordil terbesar. Bos wanita lalu menyuruh mereka bersiap mengikuti acara pesta. Setiap laki-laki menggunakan pakaian yang sama dan membawa nomor masing-masing. Tujuannya mempermudah siapa yang beruntung terpilih untuk berkencan dengan Ruyi. Semua mata menikmati tarian tersebut. Wanita itu lalu memilih salah satu nomor para laki-laki yang ingin diajaknya berkencan. Kebetulan Jia lah yang terpilih. Para wanita lalu membawanya ke kamar Ruyi. Di sana Jia terlihat takut untuk di-unboxing. Secara langsung ia meminta agar diberitahu mengenai kelompok Honghua. Jia yakin wanita ini tahu rahasia tersebut. Sebelum itu Ruyi menyuruh Jia mendekat. Ia kemudian memberi informasi sambil bercumbu dengan beberapa jurus. Kali ini Jia tahu alasannya diserang banyak pendekar. Sebelum kematian ketua Yuanti atau ayah angkatnya, ia pernah berpesan agar Jia menggantikan posisi ketua baru kelompok Honghua. Kelompok Honghua banyak mengetahui rahasia penting dan juga harta peninggalan dinasti Ming. Saat itu Kaisar dinasti Ming bunuh diri setelah dikalahkan oleh dinasti Qing. Seorang raja bawahan dinasti Ming bernama Raja Fu kabur ke bagian selatan dengan membawa harta peninggalan dinasti Ming. Di sana ia mendirikan pemerintahan baru bernama Nanming. Tapi sayang pemerintahan Nanming kembali diruntuhkan oleh prajurit Qing. Mereka mengincar harta karun. Sampai saat ini keberadaan harta karun itu masih belum diketahui. Menurut cerita, Yuanti atau ketua kelompok Honghua adalah keturunan Raja Fu. Tentu dia tahu rahasia itu. Tapi yang terjadi di malam pembantaian, Yuanti mempertahankan rahasia tersebut. Pemerintah lalu memburu setiap anggota kelompok Honghua. 100.000 tael dihadiahkan bagi siapa saja yang berhasil menangkap pemimpinnya. Inilah alasan Jia diserang banyak pendekar di area 13. Mendengar itu Jia kebingungan karena ayah angkatnya sama sekali tak pernah menceritakan mengenai harta tersebut. Ruyi lalu menjelaskan kalau sebenarnya ketua keempat Wen Taili masih hidup. Kemungkinan dia tahu rahasia itu. Informasi ini didapat Ruyi dari seorang pembesar bernama Qian. Orang itu sering membocorkan rahasia penting apabila sedang mabuk. Dia juga seorang pelanggan setia tempat ini. Ruyi yakin keberadaan Wen Taili disembunyikan orang tersebut. Atas hal ini Jia mengajak Ruyi bekerja sama. Mereka sepakat akan membagi harta karun itu apabila rencana ini berhasil. Singkat cerita, Qian akhirnya masuk jebakan. Dari sekian banyak wanita, dia hanya memilih Ruyi sebagai teman minumnya. Saat itu juga Jia tiba dengan rencana yang telah diatur oleh Ruyi. Ia berpura-pura cemburu kemudian menjadi akrab. Hal ini juga membuat Qian merasa sangat berkeluarga. Mereka minum hingga mabuk berat, sampai saling mengucap sumpah setia kawan. Sepertinya rencana Ruyi berhasil. Jia kemudian bertanya mengenai kelompok Honghua. Dalam kondisi mabuk, Qian meluahkan emosi dan menganggap kelompok itu pembuat keonaran. Ia juga meminta pendapat Jia apakah sebaiknya kelompok itu dibasmi saja. Jia berpendapat mereka seperti itu karena terlalu menderita. Yang dibutuhkannya adalah makanan dan juga pakaian. Mereka tak peduli siapa kaisar dan yang berbuat baik itulah yang dianggapnya kaisar. Qian yang mendengar ucapan itu merasa tersentuh. Jia kemudian bertanya mengenai keberadaan Wen Taili yang kemungkinan disekap pemerintah. Setelah informasi itu didapat, mereka menyusun rencana membebaskan Wen Taili. Penyamaran dilakukan untuk mengelabui para prajurit penjaga. Rupanya di tempat ini juga telah terjadi penyusupan. Mereka langsung diserang oleh kelompok bercadar. Sepertinya Jia mengenal orang-orang ini dan ternyata anggota kelompok. Pendekar wanita ini bernama Luo Bing, yaitu istri Wen Taili. Tak disangka kakak ketiga juga masih selamat. Ia bernama Zhao Bansan. Mereka sangat senang bisa berjumpa kembali dalam rencana yang sama. Zhao kemudian memimpin jalan ke sebuah ruangan penjara. Mereka yakin Wen Taili berada di tempat itu. Satu persatu penjaga disingkirkan. Tibalah di suatu ruangan yang dipenuhi tahanan kotor. Para tahanan ini sengaja dimanfaatkan. Lidah mereka dipotong dan matanya dibuat buta.
Selain itu mereka sangat agresif mendengar bunyian. Tak sengaja Xian lalu mengeluarkan bunyi yang tak bisa ditahan lagi. Hal ini menyebabkan rencana mereka sedikit terganggu karena harus bertarung melawan para tahanan. Keahlian kungfu dari masing-masing mereka ditunjukkan. Pukulan naga dalam berhasil menumbangkan lawan hingga tak bersisa. Mereka lalu memasuki ruangan lebih dalam. Tempat ini sangat menakutkan karena adanya patung-patung yang menyeramkan. Zhang kemudian melihat seorang tahanan yang dirantai. Luo Bing yakin itu adalah Wen Taili. Dengan tangisan ia mendekati Wen Taili, tapi rupanya tahanan ini justru menyerangnya. Zhang tahu semua ini adalah jebakan karena tahanan ini merupakan bawahan Tuan Qian. Ia bernama Zhao Zong, dikenal mempunyai pukulan tenaga api. Atas hal ini Zhang meminta agar Nan Wei membawa rekan-rekannya pergi lebih dulu, sementara dia akan menghadapi orang ini. Dari sekian banyak serangan terlihat Zhang masih belum mampu mengalahkan lawannya. Senjata rahasia pun dikeluarkan tapi selalu ditepis oleh Zhao Zong. Di sisi lain mereka juga dihadang dua pendekar hebat. Tanpa basa-basi kedua pendekar menyerang. Dia menghalau serangan agar teman-temannya berhasil keluar. Meski dikeroyok ia mampu menyeimbangi pertarungan. Tampak Zhang terluka dan kewalahan. Jia kemudian datang membantu. Zhao Zong sendiri mengakui kehebatan pemuda ini sebab gerakannya sangat lincah. Melihat ada sebuah celah, Zhang menyudahi pertarungan. Ia mengajak Jia untuk mundur saja. Di sebuah kuil mereka beristirahat. Jia bertanya apakah betul ayah angkatnya berpesan agar dia menjadi ketua kelompok. Zhang membenarkan semua itu. Hanya saja ia tak tahu alasan dibalik keputusan tersebut. Kemungkinan Wen Taili yang tahu alasan itu. Tapi semenjak dia menghilang, banyak anggota beranggapan jika dia telah berkhianat dan bergabung dengan pemerintah. Mendengar itu Jia sangat setuju. Ia percaya Wen Taili tak mungkin melakukan pengkhianatan. Zhang juga merasa demikian, namun akhir-akhir ini ia curiga ada yang telah membelok. Dari itu ia juga bertanya apakah Jia tahu tentang rahasia harta peninggalan Raja Fu. Jia menjawab sama sekali tak pernah mendapat informasi itu dari mendiang ayah angkatnya. Zhang lalu meminta maaf karena tak sepantasnya ia bertanya masalah ini. Ia juga mengingatkan kalau rahasia itu hanya boleh diketahui Jia seorang. Keesokan pagi Zhang mengajak Jia menuju desa Baiyusan. Ia yakin anggota mereka telah berkumpul di sana. Sebelum itu ia juga mengirim pesan ke salah satu anggota. Singkat cerita mereka pun disambut oleh dua orang penjaga. Zhang memberitahu kalau desa ini dipimpin oleh Nan Wen. Walaupun ia terlambat bergabung namun pernah berjasa membantu ketua keempat. Desa ini juga digunakan tempat berlindung saat terjadi kesulitan. Sesampainya di dalam mereka dikejutkan dengan perkelahian Luo Bing dan Ruyi. Luo Bing menuduh Ruyi pengkhianat karena berasal dari Lembah Chong. Diketahui orang-orang dari Lembah Chong pernah mengkhianati kelompok Honghua. Mereka bekerja sama dengan pemerintah. Itu juga alasan ketua terdahulu membunuh pemimpin Lembah Chong. Luo Bing merasa kematian ketua utama berkaitan dengan dendam di masa lalu. Jia yang mendengar itu meminta penjelasan dari Ruyi. Tapi wanita ini merasa sangat dipersalahkan. Luo Bing kembali menyerang dan membuat pelakat milik Ruyi terjatuh. Zhang yang melihat benda itu keheranan karena tak sembarangan orang bisa memilikinya. Ia lalu bercerita saat pertama kali kelompok Honghua didirikan. Setiap ketua yang mengikat janji akan memperoleh plakat perunggu. Zhang yakin plakat ini milik ketua terdahulu bernama Liang. Ia juga tahu kalau Liang memiliki seorang putri dan jika masih hidup usianya sama dengan Ruyi. Mereka tampak semakin penasaran. Zhang kembali teringat peristiwa lalu. Saat itu Gunung Xiao dipimpin oleh Liang. Pemerintah sengaja menyerang tempat tersebut untuk memancing prajurit bantuan. Ketua terdahulu tahu strategi licik itu. Ia terpaksa melantarkan Gunung Xiao. Mereka yakin jika Ruyi adalah putri Liang. Sambil mengembalikan plakat itu Zhang meminta maaf atas kejadian lalu. Ruyi juga sangat kecewa mengingat peristiwa itu.
Penderitaannya bersama si ayah tak ada yang peduli sampai terpaksa tinggal di lembah Chong. Mirisnya lagi si ayah meninggal dalam pelarian itu. Ini juga salah satu alasannya tak menyukai kelompok Honghua. Namun Ruyi merasa puas bisa membantu mereka dengan cara bekerja sama dengan Jia. Ia juga berharap agar Jia tak lupa dengan janjinya. Mendengar itu Jia meyakinkan akan selalu menepati janji. Nanwen sangat senang mengetahui mereka telah bekerja sama. Ia lalu membuat acara syukuran sebagai tanda kekompakan. Saat itu Nanwen meminta izin untuk mengungkap pendapatnya mengenai pemimpin mereka. Ia berpendapat alangkah baik sekiranya kakak keempat atau Wen Taili yang menjadi ketua. Pendapat itu juga bisa diterima oleh Jia. Namun Nanwen semakin menjelekkan ketua terdahulu yang membuat Zhang menjadi marah. Di sini terbongkar kalau Nanwen telah mengkhianati kelompok. Ia mencampurkan makanan ini dengan racun pelemah otot yang bisa bertahan hingga 6 jam. Selain itu dia juga telah menjual informasi kepada pemerintah. Ambisi terbesarnya saat ini ingin mengetahui tentang harta peninggalan Raja Fu. Sontak pengkhianatan ini membuat mereka murka namun tak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja Jia seorang yang mampu melawan meski terlihat lemah. Merasa terdesak Jia kemudian berusaha membawa Ruyi untuk pergi. Terlihat ia sangat kesulitan berdiri. Tak lama kemudian kakak kelima dan keenam tiba tepat waktu menolong. Jia segera memberitahu kalau Nanwen telah berkhianat. Ia kemudian terpingsan sementara Nanwen berusaha menyelamatkan diri dengan berkata akan memberitahu tempat Wen Taili disekap. Singkat cerita Jia akhirnya sadar. Terlihat ia bingung tak mengetahui tempat ini. Ruyi dan Xian lalu memberitahu kalau kakak kelima dan keenam telah menyelamatkan mereka dan dibawa ke Gunung Xiao. Ruyi juga memberitahu kalau kakak keempat telah ditemukan. Jia langsung ke tempat itu untuk memastikan keadaan dan terlihat masih belum sadar. Selain itu Jia kembali bertanya mengenai Nanwen. Ruyi menjelaskan kalau pengkhianat itu telah kabur di bawah seorang pendekar berjubah hitam. Di malam ini Jia tampak melamun memikirkan setiap masalah. Kebetulan Ruyi yang melihat itu menemaninya. Mereka mengobrol mencurahkan penderitaan. Ruyi bercerita pengalaman pahit di masa kecil sampai dibawa ke lembah Chong. Saat itu ia tak pernah menemukan kedamaian. Sampai tibalah prajurit pemerintah memburu mereka. Terakhir kali Ruyi merasa damai ketika berada di pundak si ayah. Persis yang dilakukan Jia ketika ingin menyelamatkannya waktu itu. Ruyi juga pernah bersumpah akan menikah dengan orang yang bisa membuatnya damai. Perkataan ini lalu membuat Jia merasa malu. Tapi ternyata ia juga menginginkan wanita ini. Tak lama setelah itu Xian datang memberitahu kalau Wen Taili telah tersadar. Secara langsung mereka menemuinya. Terlihat Wen Taili sangat senang mengetahui Jia telah kembali. Sepertinya ia ingin memberitahu tentang rahasia. Singkat cerita keduanya lalu mengunjungi makam ketua utama yaitu ayah angkat Jia. Wen berkata ia pernah menerima pesan dari ketua kalau Jia kunci utama melawan pemerintahan King. Jia sendiri yakin ini berkaitan dengan harta peninggalan Raja Fu. Ia juga bertanya tempat benda itu disembunyikan. Wen Taili memberitahu kalau benda itu tersimpan di markas Honghua. Di samping itu terlihat pendekar bertopeng dengan sebutan rubah merah. Sepertinya pendekar itu memperoleh informasi yang ingin disampaikan. Ternyata benar, seorang pendekar dengan jubah hitam telah menunggu. Diketahui kedua pendekar ini merupakan musuh dari kelompok Honghua. Yang lebih mengejutkan orang di balik sebutan rubah merah tak lain adalah Ruyi sendiri. Terlihat wanita ini menyimpan kebencian terhadap kelompok tersebut. Tentu dia terlibat pembunuhan di malam itu. Keesokan pagi Jia dan rekan-rekannya menuju pusat kediaman Honghua. Wen Taili meminta Zhang dan yang lain berjaga di luar. Sementara dia dan Jia akan masuk ke dalam. Wen Taili lalu menekan tombol hitam bertuliskan subrek. Kotak rahasia pun keluar dari pelapor rumah. Di dalam kotak tersebut terdapat 3 benda yaitu surat, giok, dan kain kuning. Surat ini merupakan pesan rahasia Yuanti atau ayah angkatnya. Bercerita mengenai keluarga Jia yang terlibat dalam rahasia kekerajaan. Saat itu ayah Jia dikenal sangat akrab dengan pangeran keempat yang bernama Yongqin. Di tahun ke-50 Kangxi selir dari pangeran mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Kebetulan saat itu ibu Jia melahirkan bayi laki-laki. Di hari yang sama kabar itu pun diketahui kaisar ia memerintahkan seseorang untuk menukar bayi tersebut. Ayah Jia yang tahu rahasia ini mulai cemas dan mengundurkan diri dari jabatan demi keselamatan bayi tersebut.
Tak disangka 20 tahun berlalu anak laki-laki itu menjabat menggantikan kaisar keempat di tengah kacaunya akhir masa Kangxi. Ayah Jia Dayuanti sadar ini adalah kesempatan untuk bangkit melawan dinasti Qing. Selain itu, kedua benda ini juga bisa membuktikan identitas, di mana Gyo ini merupakan milik kaisar keempat yang diberikan oleh kaisar sebelumnya. Gyo ini sangat langka karena beralur naga dan cuma ada satu di dunia. Sedangkan kain kuning ini adalah sapu tangan milik permaisuri yang sering dibawa ketika keluar kerajaan. Kedua benda ini membuktikan identitas keluarga kerajaan, hingga dapat dengan mudah berjumpa kaisar utama dinasti Qing. Kesempatan ini sangat bagus bila digunakan untuk bekerja sama melawan orang-orang Qing, karena satunya dikenal banyak orang sedangkan yang satunya senyap tak terlihat. Atas pesan ini Jia mengerti kalau sebenarnya penguasa saat ini tak lain adalah saudara kandungnya. Tentu dialah kunci utama untuk melakukan perlawanan. Ia juga paham kalau rumor tentang harta karun Raja Fu sama sekali tak ada. Wen Taili yang mendengar itu percaya dan paham akan pentingnya informasi ini. Tak lama kemudian suara keributan terdengar. Rupanya mereka telah dikepung para pendekar bertopeng. Wen Taili tak menyangka orang di balik itu ternyata Nan Wen. Tentu dialah orang yang terlibat membunuh ketua mereka. Terlebih lagi Nan Wen tahu kalau sebenarnya Jia dan kaisar saat ini memiliki hubungan darah yang berasal dari keluarga Hong Hua. Bisa dipastikan mereka akan berkhianat pada dinasti Qing. Ini pula alasan Nan Wen bergabung dengan kelompok yang mengaku keturunan Kangxi, yaitu orang asli dari keluarga Qing. Hanya saja tak punya bukti untuk mengungkap identitas mereka. Inilah yang membuatnya menginginkan benda tersebut agar memperoleh pengakuan dari kaisar utama. Ketua kelompok ini lalu membuka topeng dan mengajak mereka bekerja sama. Jia menolak dan terjadilah ketegangan. Mereka juga tak menyangka Ruyi bagian dari pengkhianat yang sering disebut rubah merah. Tak terhindar pertarungan pun terjadi. Terlihat Ruyi sangat jengkel dan menaruh dendam. Hal ini disebabkan kelompok Hong Hua membiarkan keluarga Liang terbunuh di kejadian lalu. Sekuat tenaga Jia mencoba menjelaskan. Ia juga bertanya dengan ketulusan kata yang pernah diucap Ruyi malam itu. Dengan marah wanita ini menjawab kalau ayahnya menunggu bantuan hingga akhir hayatnya. Jia hanya bertahan dari serangan tanpa melukai. Berbeda dengan pertarungan di luar yang telah menelan banyak korban. Tak lama kemudian kedua kelompok tiba-tiba diserang puluhan anak panah. Mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Begitu juga dengan Jia yang segera menghentikan pertarungan. Ia membawa Ruyi ke tempat yang aman. Ternyata serangan itu berasal dari para prajurit pemerintah yang dipimpin Kaisar Qian saat ini. Kedua kelompok menjadi tegang. Pangeran Li Qin mencoba memberi alasan, tapi Qian menolak karena terbukti terlibat dengan kelompok Hong Hua. Li Qin dikeluarkan dari keluarga kerajaan dengan alasan bekerja sama dengan pemberontak. Sempat ia tak terima keputusan itu. Ia juga menuduh Kaisar Qian adalah keturunan orang Han dan bukan keturunan asli orang Qing. Tentu dia adalah kaisar yang palsu. Mendengar itu salah satu pengawal melesatkan senjata terbang yang langsung memenggal kepalanya. Setelah itu Kaisar meminta pertanyaan dari Jia mengenai kemampuannya dalam memimpin. Dari sekian banyak pertanyaan Jia, Kaisar mampu menjawab. Ia bahkan tak membedakan antara orang Han ataukah orang Men. Menurutnya selama 20 tahun kepemerintahannya rakyat sangat tentram dan damai. Ia merasa tak mungkin sebuah benda mampu menggoyahkan kepemimpinannya. Mendengar itu tampak Jia bingung harus berbuat apa lagi. Ia curiga kemungkinan ada anggota pemerintah yang telah menyusupi kelompok Hong Hua. Kesempatan ini pula digunakan Nan Wen untuk berlindung. Ia berpura-pura memihak pemerintah agar lolos dari hukuman. Dengan segera ia menyerang Jia namun dihalangi oleh Ruyi. Wanita itu pun sekarat. Nan Wen juga berhasil mengambil kepercayaan pemerintah. Di akhir cerita Ruyi ungkap kalau perkataannya di malam itu adalah kenyataan. Ia mengharapkan pasangan hidup yang bisa membuatnya merasa damai seperti yang pernah dilakukan Jia. Jia sendiri melepaskan kepergian wanita itu. Tapi Kaisar memerintahkan prajurit untuk membunuh mereka semua terkecuali Jia seorang. Terlihat ia terpaksa melakukan ini karena adanya tekanan dan juga rencana lain. Dalam pertarungan ini Jia dan rekannya terpojok tapi ia berhasil membunuh Nan Wen dan menawan si Kaisar. Jia lalu meminta Kaisar memiliki alasan agar tidak dibunuhnya.
Perlahan Kaisar menjelaskan tujuan mulia untuk menyatukan wilayah, karena kerajaan ini dikuasai dua kelompok berbeda. Ia merasa sangat kesulitan dan terkadang mengorbankan sesuatu rencana lain demi rencana yang lebih besar. Melawan pemerintahan Qing tentu tidak mudah dan harus mengorbankan yang lebih besar. Semua rencana kelompok Honghua telah ia ketahui. Ia juga merasa akan terjadi kekacauan besar sekiranya dipimpin kaisar lain. Sebab rakyat hanya peduli dengan kelangsungan hidup bukan karena seorang kaisar. 20 tahun lamanya ia berjuang mempersatukan kedua belah pihak. Meski sulit, kaisar masih berjuang. Atas penjelasan ini Jia sepertinya sangat yakin. Namun ia meminta alasan lain. Dengan perlahan dan tegas kaisar memberi jawaban yang tak diragukan lagi. Ia melakukan rencana ini atas nama seorang abang. Sontak ucapan itu membuat Jia membisu. Ia lalu meminta agar rekan-rekannya dibebaskan. Terpaksa kaisar membebaskan mereka dengan syarat, yaitu setiap kelompok Honghua tidak diperbolehkan kembali ke pusat pemerintahan. Sebagian anggota tidak setuju dengan keputusan itu, namun Jia memerintahkan mereka agar segera pergi. Ia juga membawa jasad Ruyi. Adik dan abang terpaksa seperti ini demi rencana yang besar. Air mata keduanya cukup menjadi bukti. Singkat cerita, Jia dan rekannya menguburi jasad Ruyi. Mereka memberi penghormatan terakhir. Kelompok Honghua sepertinya akan berkelana ke Gunung Tian. Di sisi lain, kaisar terus memikirkan cara dan membuat strategi baru. Saat itu ia terkejut dengan kehadiran Jia. Ia berkata akan terus mengawasi sang abang dari tugasnya. Tapi tak disangka, film pun selesai.